Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kembali kita merenungkan akan khotbah di bukit, dan kali ini kita akan belajar tentang Matius 6 ayat 22 dan 23. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tutur kata sikap hambamu, layakkan hambamu menjadi juru bicaralah, dan biarlah jemaat Tuhan disiapkan hatinya untuk menerima perjamuan yang kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 6 ayat 22 dan 23. Sekalian mari kita membaca ayat ini, dua ayat ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. So sekalian, kalau kita lihat dalam terjemahan lain, yaitu dalam contemporary version, English version, dikatakan begini. Your eyes are like a window for your body. Matamu seperti jendela untuk tubuh. When they are good, ketika mereka bagus, baik, you have all the light you need. Kamu mempunyai semua terang yang kamu butuhkan. But when your eyes are bad, tapi kalau matamu itu buruk, everything is dark. Segala sesuatu adalah gelap. If the light inside you is dark, jikalau terang dalammu itu gelap, you surely are in dark. Kamu sesungguhnya berada dalam kegelapan. So sekalian itu dalam contemporary English version. So sekalian kalau kita melihat gambar ini gambar daripada satu interior bagian dalam daripada Saint Peter's Basilica di kota Roma. So sekalian kalau kita melihat dikatakan mata seperti jendela yang melaluinya cahaya masuk ke dalam seluruh tubuh. Seperti gambar ini ada cahaya yang masuk ke dalam gedung itu. Mata seperti jendela yang melaluinya cahaya masuk ke dalam seluruh tubuh. So sekalian, jenis warna dan keadaan bersih atau tidak suatu jendela menentukan cahaya yang masuk ke dalam suatu ruangan. So sekalian ini penting sekali, mata seperti jendela. Jenis warna dan keadaan bersih atau tidak, apakah jendelanya bersih atau tidak. Kalau jendelanya kotor, ia akan mempengaruhi cahaya yang masuk juga. Jenis warna dan keadaan bersih atau tidak suatu jendela menentukan cahaya yang masuk ke dalam suatu ruangan. Itu merupakan fungsi mata yang penting seperti satu jendela bagi satu ruangan. So sekalian kita melihat selanjutnya daripada ayat yang kita baca tadi. Yang pertama kalau kita melihat, saudara sekalian, ada mata yang berbelas kasihan. Ini itu adalah bagian firman Tuhan yang dikatakan kepada kita. Ada mata yang berbelas kasihan. Sekalian dikatakan Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kita setiap hari melihat banyak orang. Masalahnya, apakah suatu kita melihat banyak orang, hati kita tergerak dengan belas kasihan. Seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Terlalu banyak hal yang kita lihat setiap harinya. Tapi apakah yang kita lihat itu menyentuh hati kita? Ataukah seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terus sekalian, seorang anak Tuhan mempunyai hati, perlu mempunyai hati seperti Tuhan kita, yaitu Yesus. Terus sekalian, Tuhan Yesus mempunyai hati yang luar biasa, yang sedih melihat orang yang perlu disedihkan, dan perlu bersukacita melihat orang yang perlu kita bersukacita. Ketika melihat orang banyak itu yang belum mendengar Injil Tuhan, maka
hati Yesus tuh berbelas kasihan kepada mereka. Terus sekalian ini suatu hal yang penting. Yang kedua saudara sekalian, ada mata yang melihat potensi dalam diri orang lain. Oh saudara sekalian, saya pikir ini suatu hal yang penting. Ada banyak hal yang kita lihat, ada banyak orang yang kita lihat. Tapi apakah kita melihat seperti yang Yesus lihat? Ada potensi. Kita dengan mata kita, dengan pertolongan Tuhan kita melihat ini ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Seperti yang Yesus alami ketika dia bertemu dengan Petrus, dengan Simon. Maka Yesus tuh melihat ada potensi yang besar yang bisa dikembangkan dalam diri Simon. So sekalian dikatakan ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia. Yesus memandang Simon dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Bahasa Indonesia adalah batu karang. Pertama kali Simon ketemu dengan Yesus, langsung Yesus melihat ini ada potensi yang akan dikembangkan, yang akan bisa dikembangkan oleh kuasa Roh Kudus. Dikatakan engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya batu karang. Ya memang akhirnya beberapa tahun kemudian Kefas atau Petrus itu Tuhan jadikan dia salah satu soko guru daripada gereja mula-mula di Yerusalem. Terus sekalian maka dikatakan engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus, batu karang. Terus sekalian kalau seorang ketemu dengan Tuhan, Tuhan melihat potensi yang bisa dikembangkan dan Tuhan memberikan karunia-karunia Roh Kudusnya untuk bisa dipakai oleh orang itu, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terus sekalian ini penting sekali. Terus sekalian kalau kita melihat selanjutnya kalimat yang warna hijau ini. Orang bijak menemukan mutiara di antara pasir. Di antara pasir orang bijak menemukan mutiara. Tapi orang bodoh menumbuk mutiara menjadi pasir. Sudah ada mutiaranya, sudah ada potensinya. Tapi gak dihargai, malah disia-siakan. Dan menumbuk mutiara menjadi pasir. Biarlah kita menjadi orang-orang bijak yang menemukan mutiara di antara pasir. Bukan seperti orang bodoh yang menumbuk mutiara menjadi pasir. So sekalian seorang pemimpin yang baik dapat mengkader. Seorang pemimpin yang baik gak terus-menerus mempunyai satu target, mempunyai satu rencana. Sepanjang umurnya dia hanya memikir bagaimana dia bisa memimpin kelompok itu, kelompok atau organisasi itu. Tapi pada satu saat dia harus berpikir bagaimana organisasi ini terus berada, terus berkembang walaupun saya tidak jadi ketua lagi. Walaupun saya tidak jadi pemimpin lagi. Oleh karena itu dia beri kesempatan bagi orang lain dan orang itu dikader oleh dia. Dia tidak takut dirinya disaingi oleh orang itu, tapi dia mengkader orang itu agar bisa jadi pemimpin, bahkan mungkin pemimpin yang lebih baik daripadanya. Terus sekalian dikatakan seorang pemimpin yang baik, organisasinya tetap berkembang walaupun dia sudah tidak lagi memimpin organisasi itu. Walaupun mungkin Tuhan pimpin dia ke tempat yang lain, tapi organisasi yang pernah dia pimpin terus tetap berkembang karena dipimpin oleh orang-orang yang dikadernya. Terus kan ini suatu hal yang penting, ya. Orang bijak menemukan mutiara di antara pasir. Orang bodoh menumbuk mutiara menjadi pasir. Biarlah kita menjadi orang yang bijak. Terus sekalian yang ketiga, ada mata yang didisiplin. Mata kita berkat dari Tuhan itu perlu kita disiplin. Disiplin dari kata disciple, yaitu murid. Yaitu biarlah mata kita membawa kita menjadi pengikut dan taat pada pimpinan kehendak Tuhan. Bukan dengan mata kita jatuh dalam dosa. Justru dengan mata kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita semakin memuliakan Tuhan. Oleh karena itu mata kita perlu didisiplin. Sehingga lewat mata kita semua bisa menjadi murid Tuhan. So sekalian dikatakan dalam Ayub 31 ayat 1. Dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda
tidak akan kupandang dengan birahi. Ya kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dengan sumpah aku telah berjanji, gadis muda tidak akan kupandang dengan birahi. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting saudara sekalian. Bagaimana kita menggunakan mata kita? Mata yang merupakan pemberian dari Tuhan. Bagaimana kita gunakan? Apakah kita gunakan untuk melihat, kemudian untuk meningkatkan gairah seksual kita? Tapi biar kita gunakan mata ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terus kalian lihat, mata diarahkan atau fokus ke tujuan yang sesuai dengan kehendaknya. Biar kita gunakan mata kita bukan untuk melihat hal-hal yang porno, yang kejam, yang jahat. Tapi kita gunakan mata kita arahkan fokus ke tujuan yang sesuai dengan kehendaknya. Seperti kita lihat gambar ini. Ini gambar seekor kuda yang matanya diarahkan ke depan, ke arah yang sesuai dengan pengendalinya. Terus sekalian ini. Kemudian kita lihat lagi gambar ini. Ini kuda-kuda ini adalah kuda-kuda yang sudah dilatih. Mata mereka diarahkan untuk fokus ke tujuan yang sesuai dengan kehendak pelatihnya atau pengendaranya. Terus sekalian, biarlah kita pun seperti itu. Nah, saudara, kalau kita lihat yang berikut nih. Nah, saudara, siapa ini orang ini? Maaf, saya kutip dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan. Despite this apparent stability, dari tampak luarnya kita lihat orang ini stabil. He sexually assaulted and killed several young women. Tapi dia melakukan hal yang sungguh tidak berkenan. Karena dia telah menjadi orang yang membunuh gadis-gadis atau perempuan-perempuan. Sebelum itu setelah dia bunuh dia setubuhi. Dia menyetubuhi perempuan-perempuan itu. He sexually assaulted and killed several young women in Washington, di Oregon, di Colorado, di Utah, and Florida between antara 1974 sampai 1978. Oh, laki-laki ini betul-betul orangnya begitu sadis ya. Walaupun nampaknya baik-baik orang ini, tapi ternyata dia pembunuh puluhan perempuan, gadis atau orang yang bukan gadis. Namanya Ted Bundy. Terus kalian, memang pada waktu dia ditangkap, dia hanya mengakui yang dia bunuh 28 orang perempuan saja. Tetapi sebagian orang berkata, oh nggak mungkin. Nggak mungkin hanya 28 orang. Mungkin ada ratusan perempuan yang dibunuh oleh dia. Terus kalian, ada ditangkap, ya. Kemudian pada tanggal 24 Januari tahun 1989, pada usia 42, Ted Bundy dihukum mati, duduk di atas kursi listrik. So sekalian, ini seorang yang menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang porno, yang dia konsumsi sebelum dia perbuat jahat itu apa? Film-film porno yang merangsang birahinya sehingga dia selalu berpikir yang kotor terhadap lawan jenisnya. Kemudian yang dia lakukan adalah membunuh perempuan itu, kemudian dia setubuhi. Ini orang sakit jiwa, tapi pernah hidup di dunia, namanya Ted Bundy. So sekarang biar kita gunakan mata kita arahkan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang keempat, so sekalian, ada mata yang suka menolong. Ayub 29 ayat 15 dikatakan apa? Ayat 29 ayat 15 dikatakan, aku menjadi mata bagi orang buta. Itu kata Ayub. Dan kaki bagi orang lumpuh. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 29 ayat 15. Aku menjadi mata bagi orang buta. Dan kaki bagi orang lumpuh. Terus sekali ini sikap Ayub yang luar biasa. Dia tidak menghina orang buta, orang yang lumpuh kakinya dia tidak hina. Tapi dia menolong mereka dengan cara, aku jadi mata bagi orang buta. Dan kaki bagi orang lumpuh. So sekalian, kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus, ya, dikatakan dalam Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Luar biasa. Jadi Tuhan dalam hal ini, Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang paling hina, orang yang patut ditolong oleh sesamanya. Ya, dan apapun, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Mereka butuh makan, mereka butuh pakaian, mereka butuh apa yang mereka perlukan untuk hidup normal. Kalau orang-orang melakukan dan menolong hal-hal yang baik kepada mereka, itu dikatakan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Biar kita mengikuti teladan dan mengikuti apa yang dikatakan dalam Matius 25 ini. Dan apa yang juga yang kita bisa lihat dari teladan Ayub itu. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Ada mata yang suka menolong. Itu adalah mata anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Biar kita lakukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ada mata yang sombong. Ya, sekalian mari kita lihat ini. Matius 6 ayat 16 sampai 17. Amsal 6 ayat 16 sampai 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, dan selanjutnya. Dikatakan di situ mata sombong. So sekalian, apa artinya mata sombong? Mata sombong adalah mata yang memandang dan menganggap diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Sehingga orang lain dianggapnya lebih rendah dari dia. Mata sombong adalah mata yang memandang dan menganggap diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Itu mata sombong. Lalu sekalian, orang yang mempunyai mata sombong harus belajar rendah hati. Dan melihat orang-orang lain juga mempunyai kelebihan. Orang-orang mempunyai talenta yang mungkin dirinya sendiri enggak punya. Sehingga kita bisa saling menolong, saling membantu, saling melengkapi. Jadi enggak ada seorang pun yang bisa sombong. Enggak ada seorang pun yang berkata saya superior. Karena setiap orang di dunia ini perlu saling bantu, saling menolong dengan talenta-talenta yang unik yang Tuhan berikan kepada mereka. So sekalian, kalau kita melihat gambar berikut ini gambar sejarah. Ini ada seorang bernama Hitler yang pernah hidup di dunia ini. Falsafah Hitler berkata begini, bangsa Arya harus memimpin dunia ini. Sehingga Hitler yang memimpin, waktu itu sempat memimpin bangsa Jerman. Menganggap orang Jerman adalah keturunan bangsa Arya. Dan keturunan bangsa Arya melihat matanya warnanya biru. Biji matanya warna biru. Itu mata seorang yang hebat itu. Seorang pemimpin. Sehingga Hitler berkata bangsa Arya harus memimpin dunia ini. Dan dia memandang rendah orang bangsa lain. So sekalian, kita melihat gambar berikutnya. Ini gambar Hitler bersama dengan seorang atau beberapa orang yang merancang satu mobil yang kita ingat, yang kita tahu sekarang adalah VW Kodok, Volkswagen, mobil rakyat Kodok. Ya, bentuknya seperti itu. Ya, yang mereka lihat. Oh, lucu memang, bentuknya lucu. Tapi bisa muat 5 orang, dirancang begitu. Depan 2 orang, belakang 3 anak. Jadi 5 orang. So sekalian, dikatakan waktu lalu di Jerman, mobil itu hanya untuk orang kaya. Ya. Lalu diperintahkan oleh Hitler, ayo harus bikin mobil yang bisa dinaiki oleh orang-orang sederhana. Maka dibuatlah mobil yang namanya VW ini. Oh sekalian, memang orang Jerman tuh ada beberapa orang Jerman yang hebat. Seperti orang Indonesia juga ada beberapa yang hebat. Ada bangsa-bangsa lain juga mempunyai beberapa orang yang hebat. Orang Jerman kita ingat akan Martin Luther. Seorang tokoh reformasi gereja, memang hebat dari Jerman. Kemudian ada lagi dari musik Wagner. Itu hebat. Ya.
komposisi lagunya hebat. Kemudian ada lagi mobil Mercedes-Benz yang dikenal oleh seluruh dunia dari Jerman, hebat. Ya, memang orang Jerman ada hebatnya. Sama seperti orang dari bangsa lain juga ada hebatnya. Cuma waktu itu Hitler berkata, oh ini bangsa Jerman keturunan bangsa Arya yang harus memimpin dunia. Dan dia menganggap rendah bangsa lain. Sehingga bangsa lain boleh dijajah, boleh dikalahkan dengan peperangan. Terus kalian, nah kemudian dikatakan lagi, Volkswagen ini secara original didirikan pada tahun 1937 oleh Nazi Trade Union, ya, perdagangan Nazi, ya. Nah, kemudian Volkswagen was originally in 1937. Jadi VW itu dimulai tahun 1937, ya. Kemudian Hitler required a basic vehicle. Dia mengharuskan satu kendaraan yang bisa muat 5 orang. Saya katakan tadi 2 orang di depan, termasuk supir, dan 3 orang di belakang. Terus sekalian, jadi memang waktu itu dikatakan ini merupakan tugas yang diperintahkan kepada seorang yang bernama Ferdinand Porsche. Ya. Kemudian Porsche memang seorang desainer dari Mercedes 170H. Desainer dari Mercedes 170H. Ya. Kemudian hebatnya Volkswagen ini, dia diperlengkapi dengan satu mobil tanpa radiator. Ya. Dia bisa mempunyai peralatan sendiri yang bisa mendinginkan mesin, ya, sehingga bisa berjalan di gurun Sahara. Sehingga waktu itu orang-orang Hitler, orang-orang Nazi itu berperang di gurun Sahara. Kendaraan mereka pakai Volkswagen, ya, terus kalian itu tanpa air cool, ya, tanpa radiator. Jalan mobil itu bisa tetap jalan karena punya suatu alat yang spesial untuk mendinginkan mesin. Ya, saudara sekalian, memang Hitler mempunyai beberapa hal yang penting, yang menarik, yang hebat. Cuma akhirnya dia harus sadar bahwa dirinya bukanlah Superman. Dirinya bukanlah yang terhebat. Dia harus belajar rendah hati, walaupun akhirnya dia bunuh diri. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting, ya. Yang hebat hanya Tuhan, ya. Yang hebat hanya Pencipta. Kita manusia punya plus dan minus. Kita punya kelebihan dan kita juga punya kelemahan, sehingga kita butuh satu sama lain. Kita saling melengkapi satu sama lain. Ini penting sekali, ya. Kemudian ada mata yang bersinar-sinar. Amsal 15 ayat 30. Nah, sekalian dikatakan mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Terus sekalian dikatakan, nah ini mata yang bersinar-sinar, bagus sekali ya, menarik sekali. Ya, sekalian. Tapi kalau matanya seperti gini, wah ini mengerikan. Walaupun anak kita lihat kurang baik, jelek ya, matanya begini ya. Makanya disebut mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Terus kan dalam contemporary version, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan a friendly smile. Satu senyum yang friendly, yang ramah. Makes you happy, membuat kau bahagia. And good news, dan berita yang baik, makes you feel strong, membuat kamu merasa kuat. Terus sekali ini penting sekali. Biar kita minta, Tuhan tolonglah mata saya, agar lewat mata saya semangat orang lain bisa dikobarkan. Semangat orang lain diberikan hati yang semangat dan bersukacita ketika melihat mata saya yang bersinar, yang memuliakan nama Tuhan dan memberikan semangat baru bagi mereka yang semangatnya sudah pudar. Terus sekarang ini penting. Kemudian yang ketujuh, ada mata licik atau munafik. Amsal 16 ayat 30 dikatakan, waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata. Ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Ada orang tertentu yang tersenyum tapi bermain mata. Ada maksud apa di balik itu semua? Terus sekalian kita melihat, kita ingat di Indonesia pernah ada seorang bernama
yang disebut sebagai Smiling General. Ya, Smiling General dia sedang berbicara dengan almarhum Bung Karno. Ya, waktu itu Bung Karno masih jadi presiden pertama di Indonesia. Ya, sekalian kemudian akhirnya dengan smilingnya, ya, dengan gayanya, akhirnya dia bisa naik jadi presiden, sekalian. Nah, kalau kita melihat memang orang ini hebat, ya, memang orang ini hebat, ya, sistematis dan ahli strategi, ya, sekalian. Cuma kalau kita melihat sejarahnya, ada genosida, ada pembunuhan besar-besaran dengan alasan kamu anggota G30S ya harus dibunuh. Ya, ada jutaan orang Indonesia yang terbunuh. Dan lewat pimpinannya selama puluhan tahun di Indonesia, kita melihat orang ini juga punya banyak kelemahan. Orang ini juga ada liciknya. Ya, terus sekalian ya, kita bersyukur kalau sekarang ini Indonesia dipimpin oleh presiden, oleh orang yang kita anggap tulus. Orang itu baik, punya niat baik, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk jadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari berbagai macam agama. Puji Tuhan. Lalu sekalian, biar kita minta Tuhan memberikan kita hati yang tulus dan bukan licik. Ya, lalu sekalian, kalau kita melihat yang berikutnya. Nah, ini belum beberapa hari yang lalu ada seorang yang baru saja ditangkap karena kesalahannya, ya. Kemudian ketika dia dapat pengurangan masa tahanan, dia bebas sekalian dan dikalungi bunga dan waduh luar biasa, ya. Disambut oleh banyak orang, oleh sebagian orang, ya. So sekalian, kenapa demikian? Kita rindu agar orang ini memang senyum, ya, tertawa karena lepas dari hukuman. Kita bersyukur untuk semuanya itu, tapi kita berdoa agar senyumnya dan tertawanya sungguh-sungguh menyatakan pertobatannya dari perbuatannya yang melanggar susila, khususnya terhadap orang-orang yang masih di bawah umur. Terus kan ini suatu hal yang penting. Biar kita mohon supaya rakyat memuji orang yang patut dipuji, ya. Orang yang sungguh-sungguh harus dipuji ya kita puji. Bukan orang yang memang sudah berjasa tapi malah terus dicari-cari kesalahannya. Orang yang belum punya jasa malah dipuji-puji. Sekarang ini satu sikap yang tidak beres. Biarlah kita berdoa agar bangsa ini sungguh-sungguh menghargai orang yang memang sungguh-sungguh sudah melakukan hal yang kerja keras. Ya, orang seperti itu harus dihargai dan diberikan penghargaan yang perlu, yang penting. Sehingga orang itu rasanya ya bersyukur untuk kesempatan bisa berjasa bagi negara kita ini. Terus sekalian yang berikut ya, yang ke-8 ada disebut dengan mata yang berkunang-kunang. Amsal 23 ayat 31-3. 33 dikatakan, janganlah membiarkan anggur menggodamu sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan dalam gelas serta mengalir masuk dengan nikmat ke dalam tenggorokan. Esok paginya engkau merasa seperti telah dipagut ular berbisa. Matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau dan mulutmu mengoceh. Biar kita minum air yang sungguh bisa membangun tubuh kita, membangun kehidupan kita. Jangan kita minum minuman yang memabukkan. Ya, walaupun kita mampu membelinya, tapi itu tidak membangun diri kita, tidak membangun keluarga kita, dan tidak membangun lingkungan kita, dan tidak memuliakan Tuhan. Lalu sekalian, jangan membuat mata kita berkunang-kunang karena minuman yang memabukkan itu. Lalu sekalian, ini penting sekali. Yang ke-9, ada mata yang meremehkan orang lain versus lawan daripada mata yang beriman. Sekarang mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 42-45. Tapi ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa mengejek karena Daud masih muda sekali dan tampan. Kata Goliat kepada Daud, "Untuk apa tongkat itu? Apakah kau anggap aku ini anjing?" Lalu Daud dikutukinya demi para dewanya. Lagi pula ia menantang Daud katanya, "Ayo maju. Akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang agar dimakan."
Tapi Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina itu. Terus ini satu keberanian yang luar biasa dari seorang yang bernama Daud melawan seorang bernama Goliat. Terus kalian suruh lihat gambar ini. Daud memandang Goliat dengan mata yang iman, dengan mata iman, ya, dengan mata yang tajam, beriman kepada Tuhan. Plus, ini plusnya penting, keterampilannya yang sebenarnya sudah dilatih sejak kecil. Dia sebagai yang dari kecil dia menjaga domba. Kalau ada serigala yang siap menerkam domba, dia sudah dilatih untuk melemparkan batu dengan alatnya, dengan umbannya, tepat kena kepalanya serigala, ya, akhirnya dombanya itu bisa terbebas dari serangan itu. Sehingga apa yang sudah disiapkan Daud dari kecil itu Tuhan pakai, ya, dengan kemampuannya mengumban itu. Dia satu batu, nggak usah banyak-banyak, satu batu ketika diumban dalam jarak yang tepat, kena keningnya Goliat, dan Goliat langsung tersungkur. Goliat yang besar itu, yang kalau sudah lihat gambar ini, jauh tingginya jauh dari Daud, tapi dengan satu batu yang diumban, kena dahinya, mati dia. So sekalian, Daud bukanlah sembarangan orang. Tanpa dia sadari, Tuhan mempersiapkan dia, melatih, mengumban untuk melindungi domba-dombanya dari serangan serigala. Tapi Tuhan sekarang pakai umban itu untuk mengalahkan Goliat. Terus ada banyak hal yang kita alami dalam hidup sehari-hari yang kita nggak sadari. Kita pikir, aduh ini satu hal yang rutin saja, aku jadi bosan rutin saja. Tapi tanpa kita sadari, Tuhan sedang memproses itu, mempersiapkan kita agar dipakai Tuhan untuk hal yang sungguh membuat kita jadi surprise, terkejut. Ternyata Tuhan pakai keterampilan yang biasa, yang sampai mungkin dulunya pernah kita bosan, tapi Tuhan pakai keterampilan itu untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. So sekalian, itu adalah matanya Daud, ya, yang mata yang beriman. So sekalian, dan yang 10 yang terakhir adalah dikatakan mata yang memandang ke depan dengan sikap yang taat kepada Tuhan. So sekalian, mari kita lihat ayat ini. Kejadian 13 ayat 8-9. Abram berkata kepada Lot, kita ini bersaudara, tidak baik jika orang-orangmu dan orang-orang saling bertengkar. Sebab itu sebaiknya kita berpisah. Pilihlah bagian mana dari tanah ini yang kau sukai. Jika engkau pergi ke kiri, ke arah ini, saya akan pergi ke arah yang lain. Sekalian, ini adalah sikap Abram. Ketika dia membawa Lot, keponakannya, daripada orang-orang kita bertengkar, memperebutkan sumur, lebih silakan kamu pilih dulu. Biasanya dalam adat timur, orang yang lebih tua yang pilih dulu. Tapi Abram yang lebih tua mempersilakan keponakannya, silakan kamu pilih dulu. Kalau kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu pilih ke kanan, kalau kamu pilih ke kiri, aku ke kanan. Ya, dia persilakan orang yang lebih muda untuk pilih dulu. Dia bersikap rendah hati sekali, Abram. Dan Lot memilih daerah yang nampaknya subur, Sodom dan Gomora. Dia pergi ke sana. Tapi kita tahu akhirnya terjadi musibah di sana. Tapi Abram yang diberikan sisanya, yang mungkin kurang subur, tapi Tuhan berkati, Tuhan berkenan. Akhirnya menjadi tempat yang luar biasa diberkati Tuhan. Biar kita mempunyai sikap seperti Abram, ya, yang mempersilakan orang lain pilih dulu, ya. Kalau Tuhan berkenan atas kita, maka tempat yang tandus sekalipun diberkati oleh Tuhan. Ya, di tempat tandus ada berkatnya, di tempat subur juga ada berkatnya. Berkatnya beda-beda, ya Yesus sekalian. Tapi asal kita hidup berkenan di depan Tuhan, maka Tuhan memberkati tempat yang tandus, jadi tempat yang diberkati Tuhan, luar biasa.
Biarlah mata kita tujukan untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Perempuan saja. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Pria saja. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Bersama-sama angkat tanganmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Sekali lagi. Berikanku hatimu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, bimbing kami, arahkan mata kami untuk melihat hal-hal yang memuliakan Tuhan. Berikan kami juga hati yang menyenangkan hati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Sebentar jemaat-Mu akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan yang kudus. Tuhan sucikan kami, sucikan hamba-Mu yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin.